Oke, selamat siang buat teman-teman. Kali ini saya mau lihat-lihat stasiun Surabaya Gubeng yang lama nih. Bangunan peninggalan SS yang dibuka ya. Buka sejak tahun 1899 ya. Itu dibangunnya tahun 1897. Nah, tapi sudah mengalami beberapa perluasan. Perluasan ya, termasuk perluasan atau pengembangan ya sejak tahun 1905 sampai tahun 1920-an lah. Itu beberapa detail bangunannya itu ada yang ditambahkan untuk keperluan layanan penumpang. Nah, terus lalu sejak tahun 1924 itu di seberangnya dulu itu dilalui oleh tram listrik ya. Jadi ada layanan tram yang mengakomodasi penumpang-penumpang dari stasiun Gubeng ini untuk melaju ke kota, yaitu tinggal nyebrang lalu mereka naik tram di sini. Cuman sayangnya tram listrik sudah dimatikan sejak tahun 1968. Ya, dulu di sini ada sekitar 2 jalur ya. Terus lalu haltenya ada di sebelah kanan sini, halte Gubeng ya. Gubeng SS dulu namanya, halte Gubeng SS ya, berdasarkan lokasi yang berdekatan dengan stasiun Gubeng ini. Ya, punya staf Spurway kan. Oke, jadi saya mau lihat-lihat nih detailnya karena saya beberapa kali masuk ke sini tapi belum lihat-lihat secara detail bangunan Gubeng lama ya, atau SGU ya singkatannya tuh. Jadi dulu nih area terbuka nih ya, yang di sini ini area terbuka, terus lalu diubah jadi Indomaret. Ya, kalau nggak salah dulu itu mungkin area tunggunya pribumi ya di sini. Lalu yang orang-orang kulit putih Belanda itu yang kelas 1 itu ya di hall sini, di tengah-tengahnya situ. Nah, oke, saya akan coba deket lagi ke stasiun Gubeng. Tapi di sebelah sini nih ada jamnya. Ini dulu awalnya pas diresmikan ya, tahun 1899 itu jam yang di atas itu nggak ada. Lalu kemudian baru ditambahin jamnya waktu pengembangan stasiun ini di bawah komando SS ya, di tahun 1905 sampai tahun 1920-an, termasuk beberapa kanopi-kanopi yang ada di muka teras stasiun. Oke, saya akan coba mendekat. Ini jadi stasiun Gubeng itu, ini sambil saya jalan, stasiun Gubeng itu bentuknya itu vertikal ya, dari utara ke selatan dia memanjang ke selatan. Nah, yang di yang di bagian-bagian ini tuh aslinya bangunan perluasan, karena dulu kan modelnya nggak segini ya, cuman sampai yang ini kalau nggak salah, atau yang itu. Oh, di foto lama ini masih di foto lama ada kan ya buku siapa, Michel de Jong ya, ada Station of Java. Ini bagian hallnya dulu. Nah, ini kanopi yang baru ditambahin nih tahun 1920-an. Dulu kanopinya satu-satu kan, nggak nyambung. Ini kanopinya ini sendiri, yang tengah sendiri, dan yang sebelah sana sendiri. Jadi ini baru tahun 1920-an baru diperpanjang jadi satu. Nah, ini dulu ada tulisannya dulu buat bagasi yang ini. Ya, orang-orang bawa barang-barang gitu di sini. Nah, ini nih. Ini ada pelang sejarahnya. Jadi ini keterangannya sama persis kayak di buku Spurway Station of Java, dan sebuah buku KAI ya, karangannya Pak Ibnu Murti Haryadi. Itu persis nih diambil dari bukunya Pak Ibnu itu. Buku KAI yang dikarang oleh Pak Ibnu Murti Haryadi. Saya agak lupa judulnya, cuman ini hampir persis narasinya seperti ini. Kayak gini. Nah, ini diresmikan pada 9 Oktober 1899. Jadi barengan sama stasiun Semut. Di halaman parkir untuk kereta kuda dan mobil. Ya, mobil itu termasuk taksi ya. Jadi selain ada tram atau kuda, juga dulu ada yang mangkal di depan stasiun tuh ya, taksi itu. Karena stasiun Gubeng itu
kemudian berkembang menjadi stasiun yang didominasi oleh kulit putih ya, karena letaknya itu lebih ke tengah ya, ke tengah dekat dengan kantor pemerintahan kota. Jadinya di sini banyak sekali orang-orang kulit putih, termasuk di ini nih, daerah sana itu dulu perumahan elit Belanda namanya Gubeng Boulevard. Nah, jadi yang sebelah sini nih, yang dua jendela di sebelah kanan ini yang perluasan ya. Nah, yang bangunan awalnya itu yang ini, sebelah sini nih. Nah, kemudian diperluas, akhirnya nambah sepetak bangunan di sini. Oke, jadi begitu. Nanti mungkin akan lebih cari angle posisi ya untuk lihat bagian dalam atau emplasementnya. Karena dulu ada bangunan gudang yang ada di sebelah timur dari bangunan utama stasiun Gubeng di yang ini ya, Gubeng lama ya. Kalau Gubeng baru itu menempati sebuah area di mana dulu ada gudang lama, kemudian dibongkar dijadikan stasiun Gubeng baru sejak tahun 90-an awal-awal atau pertengahan lah. Nah, jadi yang overcapping ini, nah itu kan teman-teman bisa lihat ya, yang di tiang pancangnya atau tiang penopang dari overcapping ini atau apa namanya ini, kanopi ya. Nah, itu bentuknya pilar-pilarnya itu berbeda nih, yang di pojok sini dengan yang di tengah sana ya, juga termasuk yang di pojok sana itu akan sama dengan yang sebelah sini nih, yang ada siku-sikunya. Berbeda dengan kaki-kaki atau pilar yang sebelah sini. Itu dikarenakan perbedaan tahunnya ya, yang di ini yang apa namanya, tiang-tiang tambahan ini yang sebelah pojok itu kurang lebih ditambahinnya sejak tahun 1905 itu ya, seperti yang saya bilang, sampai tahun 1928. Jadi terus diperluas, diperpanjang. Nah, sampai akhirnya apa namanya tuh ya, ini tiang-tiangnya berbeda seperti ini. Nah, dulunya itu ada toilet di situ ya. Nah, ini toilet baru ya, karena toilet lama itu seingat saya itu dibongkar baru beberapa bulan lalu atau waktu yang lalu ya. Nah, itu dulu ada apa namanya, ada layanan mandi shower di situ di zaman Belanda. Itu sejak ada layanan Javanak Express tahun 1936. Itu juga untuk mengakomodasi penumpang yang turunnya pagi hari sekitar jam 8 kurang. Itu mereka itu bisa mandi di toilet atau WC di stasiun Gubeng. Nah, jadi nah kalau ini yang stasiun lama, ini yang stasiun baru. Stasiun baru itu kurang lebih ada tahun 90-an pertengahan. Itu mereka zamannya SS atau zaman kolonial itu ada sebuah gudang ya. Ini ada pergudangan dulu di sini. Nah, kenapa ini luas? Emplasementnya ini dulu untuk stabling gerbong-gerbong muatan. Contohnya itu yang paling banyak di sini muatan-muatan gula yang berasal dari daerah Karesidenan Madiun. Terus Kediri itu di dropnya di sini, stabling di sini, lalu dipecah juga di stasiun Semut, juga ada di Sidotopo. Jadi Sidotopo itu ada sejak tahun 1923 ya, tapi sebelum 1923 itu apa namanya, stasiun Gubeng dan stasiun Surabaya Semut itu menjadi area stabling utama untuk gerbong-gerbong bermuatan barang yang akan dikirimkan ke pelabuhan di drop dulu di sini. Jadi sayang sekali bangunan gudangnya itu sudah lama hilang. Itu jadi stasiun Gubeng lama, termasuk juga perluasan area parkir di sana ya. Area parkir yang motor dan mobil di situ. Jadi kalau di sana itu kan masih ada rumah sinyal ya. Yang di sebelah sini tuh dekatnya
rumah makan Mang Engking yang baru. Itu ada rumah sinyal yang di selatan. Nah, dulunya itu yang dekat viaduk sini. Nah, di sini dulu ada ini juga kayak rumah sinyal ya kalau nggak salah itu, atau kayak pos pengawas gitulah. Itu di sebelah sini. Cuman sayang ini sudah hilang, dibongkar juga. Dulu ada 2 gudang ya, salah ya, seingat saya itu ada 2 gudang, itu yang di sebelah sisi timur dan ada juga di sisi barat di sini. Cuman ya semuanya sudah hilang. Ya, yang rumah sinyal itu masih ada ya, letaknya itu agak ke selatan dikit. Yang di sebelah sini tuh kalau nggak salah itu kayak rumah pos pengawas gitu di dekatnya viaduk sini. Di seberang sini atau di sisi ini ya. Ini coba itu akan saya tampilin nanti fotonya di video ini biar teman-teman bisa kelihatan. Ya, jadi sekarang stasiun Gubeng udah jadi khusus penumpang ya, bukan lagi sibuk dengan barang-barang muatan, gerbong-gerbong barang. Sekarang udah jadi stasiun kelas 1 untuk layanan penumpang di kota Surabaya, khususnya untuk yang jalur ke selatan, baik dari dan ke Banyuwangi, terus ke arah Yogyakarta hingga ke Jakarta via jalur selatan. Oke, jadi gitu aja review singkat saya tentang stasiun Gubeng lama dan baru ya. Khususnya untuk stasiun Gubeng lama yang dibangun tahun 1897, lalu diresmikannya tahun 1899. Ini juga sepaket sama stasiun Semut atau Surabaya Kota, cuman beda arsitektur aja. Kalau ini arsitekturnya lebih sederhana dan tidak terlalu besar seperti stasiun Semut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, tetap saksiin terus. Ini saya mau ke ini nih, kolong viaduk sama Mas Agung. Jadi viaduk ini tuh memang dibangun untuk ini ya, karena ada andil dari Staatspoordienst atau dinas perkeretaapian pada saat itu, karena mereka ada dorongan membangun ini dari pemerintah kota atau Gemeente Surabaya di tahun 1910-an lah itu, kalau nggak salah itu didorong untuk membangun ini, karena pemerintah kota juga akan memperluas area wilayah kota Surabaya itu menuju ke selatan dan ke timur. Jadinya mau nggak mau harus ada jalan penyeberangan, Mas, ke kanan. Mau nggak mau harus ada jalan raya ya yang nyebrangin stasiun Gubeng, rel-relnya itu yang begitu banyak, makanya dibangunlah jalan raya atau viaduk Gubeng ini. Jadi kita akan coba lihat di bawahnya. Itu di bawahnya ada angka tahun pembangunannya, kalau seingat saya itu 1910 apa 16 tuh ya, agak-agak samar tahunnya. Coba kita akan mendekat gitu. Saya ditemenin Mas Agung. Ini kan dari Grand City ya situ. GC itu loh. GC ada jalan kecil. Oh itu 1915 tuh. Ano 1915. Nah ini 15. Ini terowongan nih atau underpass. Kayaknya di sana juga ada lagi tuh, Mas. Iya. Tahun pembangunannya tahun 1915. Ini dibangun oleh Staatspoordienst ya, atas dorongan dari Gemeente Surabaya atau pemerintah kota Surabaya di zaman kolonial Belanda. Nah, jadi viaduknya tadi tuh yang nyebrang stasiun. Ini dari arah stasiun dari Gubeng itu, dari sisi timur dan sisi barat. Nah, ini full terus sampai ke sana itu, sampai ke turunan itu dia tembok atau pagernya. Nah, sampai ke sana itu. Nah, ke sana itu restoran Hanamasa ya, terus nanti tembusnya ke ke Delta Plaza yang ke kanan, lurus itu ke Hotel Sahid. Jadi begitulah kisah tentang viaduk Gubeng
stasiun dan juga apa namanya latar belakangnya. Jadi begitu aja, singkat-singkat aja. Jadi videonya saya akhiri di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi ini di stasiun Gubeng baru yang untuk apa namanya kereta api jarak jauh, sementara yang Gubeng lama itu untuk jarak dekat ya, seperti komuter atau KRD gitu. Nah, nanti saya akan coba apa namanya nih masuk ke situ ya untuk lihat plakatnya. Sebenarnya tahun berapa sih ini stasiun Gubeng itu diresmikan, buat teman-teman yang mungkin nggak ngeh atau juga belum tahu sama sekali. Nah, jadi stasiun Gubeng baru ini merupakan ini apa namanya tuh bekas bangunan gudang ya. Dulu gudangnya itu banyak, ada beberapa, ada dua kalau nggak salah, ada 2 atau 3. Itu yang salah satunya itu ada di bagian sebelah timur atau di seberang dari bangunan stasiun Gubeng. Nah, jadi dulu di sini apa namanya bangunan gudang di sini. Kayaknya kalau nggak salah saya punya fotonya dari Indie Gangers ya. Nanti coba apa namanya minta tolong Mas Agung nih editornya buat nampilin di sini, nanti insya Allah ditampilin di video ini. Nah, jadi karena memang volume barang sudah berkurang, lalu juga stasiun Gubeng ini banyak apa namanya lebih berkembang dibandingkan stasiun Semut ya. Terus juga perluasan kota Surabaya itu lebih ke selatan, terus apa namanya ini stasiun ini digunakan untuk jarak jauh, baik itu untuk orang-orang dari Sidoarjo, lalu Gresik juga, atau mungkin daerah lain ya yang dari selatan Surabaya. Itu ya akhirnya diperluaslah stasiun Gubeng yang baru ini didirikan ya di tahun 1990-an lah. Nanti saya akan coba ke sana tuh karena di sana ada plakat peresmiannya. Oke, jadi stasiun Gubeng lama itu sudah tidak nampung lagi, makanya dikasih stasiun Gubeng baru, dan sekarang udah fokus untuk digunakan sebagai layanan kereta jarak jauh. Oke, langsung kita ke depan sana. Ya Mas Agung ya? Iya. Mau lihat-lihat dikit-dikit ya? Lanjut. Oke, ini dia diajak Mas Agung belusukan karena pusing di rumah, kalau nggak belusukan nanti bisa sakit. Nah, ini nih plakatnya resmian dari stasiun Gubeng baru di tahun 1996 tanggal 7 Juni ya. Diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada saat itu, Pak Basuki Sudirman. Nah, ini plakatnya. Di stasiun ini berdiri sejak tahun 1996. Oke. Jadi begitulah stasiun Gubeng baru tahun 1996.